High Grade Infinite Justice Type 2 by GoGo. Tentu saja di dalam box ada stiker reguler dan water slide decal nih. Lalu kita juga dapat stand base reguler warna hitam. Dan bangkainya saat saya memasang bagian ini, ya pokoknya saya udah upload di short saya ini pasti tahu nih, bagian ini patah. Dan pasti lalu saya cek dong, ternyata itu saya menemui bahwa di tengah partnya atau di dalam partnya itu bolong, kopong gitulah. Dan otomatis saya langsung cek Infinite Justice Type 2 punya Bandai ya. Dan ternyata di dalam partnya Bandai pun juga kopong. Tapi ini sekaligus membuktikan bahwa perbedaan plastik mereka itu bener-bener jauh ya. Ya sudah, lalu saya memutuskan buat memasangnya kembali teman-teman, pakai lem ya tentunya. Ini tuh karena bolong kan partnya dalamnya, saya langsung nusukin beam saber bekas ya, karena kita banyak banget kan efek beam saber itu. Dan kali ini saya pakai lem dari Mr. DIY. Ini saya lem di situ tuh. Lalu ini nanti tinggal kita masukin ke part patahan yang tadi ya, karena tengahnya itu kan bolong, jadi kita bisa tinggal masukin aja, tentunya di lem ya. Dan itu part bawah sisanya bisa kita cutter. Lalu part yang ini bisa kita lobangin dengan drill atau bisa pakai pen cutter atau cutter biasa gitu juga bisa. Kita akan lobangi ya sekiranya biar longgar gitu lah, biar nggak ngepres banget sama part yang habis kita lem, takutnya kalau patah lagi. Setelah partnya kita kikis tadi, ini pastinya longgar ya, cuman ini nggak apa-apa teman-teman, karena ini akan kita tidih pakai badannya Justice, jadi aman. Nah, jadi aman tentunya. Setelah saya lem dan berhasil jadi seperti semula bangkainya, ini ada part sisa yang sama dengan part yang patah tadi, bangkai. Let's go. Ya, dan inilah si Injustice Type 2 punya GoGo. Dan langsung aja kita puter-puterin teman-teman. Kita lihat sama-sama detailing dan pewarnaan dari si Injustice Type 2 punya GoGo ini. Dua kata buat kit ini adalah banyak celah. Ya, banyak celah atau nggak bisa rapat nih dari kit ini. Ini kayak di tangan, di kepala, di bawah kakinya juga kayak gitu temen-temen. Nih, bahkan di innernya juga kelihatan banget ini celahnya. Lalu di bagian samping-samping dan belakangnya juga pasti sama. Ini loh, di bagian kepala tuh banyak banget celahnya tuh. Dan pastinya susah dibikin rapet. Lanjutin soal artikulasi, dari kepala sih ini aman-aman aja artikulasinya. Lalu kita pindah di tangan, ini bisa diputarin seperti ini. Artikulasinya solid tapi teman-teman. Lalu ini tinggal kita tekuk ya. Nah, dan kita puterin tangannya seperti itu. Lalu untuk bagian perutnya ini bisa kanan kiri gitu dan maju mundur seperti ini. Tanpa hambatan gitu gerakinnya. Part armor ini parah banget teman-teman. Bagian sampingnya juga sama nih parahnya. Part sempak bisa dia ke atasin, part kanan kiri juga bisa disampingin. Lalu untuk part kakinya juga bisa kita gerak-gerakin dengan bebas nih. Dan lagi-lagi partnya solid banget penggerakinnya. Tetapi part kaki bawah itu mudah lepas. Dan kita akan compare dengan punya si Bandai tentunya. Dan jujur kalau menurut saya ini dari segi warna ini mirip banget. Tetapi pembedanya adalah tekstur, jelas beda. Punya si GoGo ini kasar-kasar dan kurang detail gitu, kurang teliti. Sedangkan punya Bandai itu pasti mulus ya. Tapi juga ini nggak bisa dikesampingin lagi, yang untuk artikulasinya punya GoGo itu juga terhitung solid malahan ini. Punya Bandainya sendiri juga tentu saja solid. Selanjutnya kita bahas backpacknya punya GoGo. Tapi ini dengan warna abu-abu seperti ini lebih ngelihatin banget kalau ini tuh kit murah atau dari plastik murahan gitu ya. Dan sama seperti Gundamnya, ini tuh backpacknya banyak banget part yang susah menutup atau ngebuka gitu. Kalau untuk perbedaan yang sangat jelas kasat mata ini tentu di pewarnaannya ini terlihat lebih kinclong ya kalau punya GoGo. Kalau dipegang pun feel-nya beda banget kayak punya Bandai. Untuk senjata yang pertama ini ada beam rifle yang stikernya ini nggak saya pasang. Lalu ada shield type 2 dan ini abu-abunya kelihatan banget tuh geret-geretnya. Lalu handle di samping bisa dilepas seperti itu dan ini bisa kita kasih beam effect kayak gini teman-teman. Buat energi beam shieldnya ini saya nggak ada komentar lebih selain ini burem banget nih partnya. Lalu kita juga dapat part kabel hitam seperti ini teman-teman. Ini tebel banget. Bahkan saking tebelnya kita bisa mencongkel part abu-abu ini pakai kabel tadi.
kabelnya kita tinggal tusukin di lubang yang sudah ada, lalu kita tusukin juga di lubang yang ada di dalam part kuning di shieldnya itu teman-teman. Tapi ini susah banget ya. Tentunya juga ada beam saber, ini yang ada di part di saku tadi. Tapi ini susah banget nyatunya teman-teman. Ketika kita sambungin tuh kayak mau lepas sendiri gitu bang kayak. Kita juga masih dapat sepasang clear part yang ada di kaki dan juga 2 pasang part yang ada di backpack dan juga clear part pendek yang ada di kepala. Ini udah kayak kontok ya itu. Dan tangan kiri terbuka. Dan tentunya kit ini lebih banyak PR-nya daripada Mighty Strike Freedom dari Gau-Gaunya sendiri. Jadi gimana nih, masih worth kah kalau dibeli? Atau seenggaknya cuma jadi diorama atau bahan kanibal aja nih? Oke, sampai di sini episode kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Thank you banget teman-teman. Love you all.